Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Terima kasih banyak buat yang udah mendukung channel ini, dan buat yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Di puncak gunung raksasa, vegetasi itu hijau dan rimbun. Jalan kerikil kecil membentang hingga keluar dari hutan, dan menghubungkan ke kotak hijau. Di ujung alun-alun ada menara batu kapur yang tingginya hampir 100 kaki, dan memiliki sekitar 9 tingkat. Di permukaan menara batu, pola-pola aneh samar-samar terlihat. Pola-pola ini tampaknya terbentuk secara alami. Suasana tak terbatas dan sederhana memancar keluar dengan tenang, menyebabkan area di sekitarnya terasa mantap dan ditumbuhi rumput liar. Sosok diam-diam duduk di depan menara batu kapur raksasa ini seperti seorang biarawan. Orang ini mengenakan jubah abu-abu, dan kepalanya sangat licin dan kinclong. Di bawah sinar matahari, kepalanya berkilau dengan cahaya yang menyilaukan, sementara wajahnya tampak sangat halus dan tampan. Tidak ada fluktuasi energi di sekitar tubuhnya. Dari jauh, dia tampak seperti orang normal. Namun hanya mereka yang memiliki kemampuan perseptif yang mencengangkan, yang bisa merasakan lonjakan kekuatan Yuan yang tersembunyi dalam kesunyian ini. Selain itu, hanya mereka yang akrab dengan kemampuannya, yang akan mengetahui kemarahan Iron Asura yang tersembunyi di bawah wajah yang halus dan tampan itu. Oh, suasana sunyi ini berlanjut untuk beberapa waktu, sebelum mata lelaki yang tertutup rapat itu tiba-tiba terbuka. Dalam sekejap, kekuatan Yuan yang sangat tak terbatas meletus dari tubuhnya. Namun itu dengan cepat ditekan kembali ke tubuhnya dengan lambaian lengan bajunya. Sedikit keheranan melintas melewati wajahnya yang lembut dan tampan, ketika dia melihat ke arah pinggang gunung. Keributan di sana tampaknya tiba-tiba berubah menjadi kacau, bahkan menyebabkan udara itu sendiri memiliki jejak ganas tambahan. Ush! Sementara keheranan belum memudar dari matanya, suara mendesis tiba-tiba terdengar di kejauhan, sesosok dengan cepat melesat, sebelum akhirnya turun di alun-alun. Orang yang datang, adalah murid muda klan Sentu. Rasa hormat memenuhi matanya, ketika dia melihat ke arah orang yang duduk di depan menara batu, sebelum dia dengan hormat berkata, "Kakak Sentu, tetua telah mengirim aku untuk memberitahu kamu, bahwa telah terjadi insiden tak terduga dalam pertemuan klan kali ini," ucap murid klan Sentu. Hanya ada satu orang, yang bisa mendapatkan penghormatan sepenuh hati dari para murid klan Sentu pada usia seperti itu. Sudah jelas, pria yang duduk di depan menara batu itu haruslah orang yang memiliki ketenaran dan reputasi ekstrim di Heavenwind Sea Region. Terlebih lagi, dia juga berada di peringkat ketiga dalam generasi muda, Iron Asura Sentu Clan, Sentu Jue. Siapapun akan merasa sulit untuk percaya, bahwa pria yang memiliki gelar yang menyebabkan hati dan jiwa orang bergetar, akan benar-benar terlihat begitu halus dan tampan. "Oh, siapakah dari 4 klan yang telah menang?" tanya Sentu Jue. Setelah mendengar ini, tidak ada banyak perubahan dalam ekspresinya, saat ia bertanya dengan santai. Dari situasi saat ini, pemenangnya adalah klan Wei. Namun Gu Klan telah mengundang pembantu dari luar klan yang sangat kuat. Sekarang, pembantu dari luar itu ingin menggunakan metode Asura. Jika dia berhasil, Gu Klan akan dapat membalikkan kekalahan mereka, dan mendapatkan kualifikasi untuk menantangmu. Murid Sentu menjawab dengan hormat. "Seseorang telah menginginkan metode Asura ya," gumam Sentu Jue. Wajah tenang dan mendalam Sentu Jue akhirnya berfluktuasi, ketika dia melihat murid yang datang dengan heran di matanya. "Hahaha, ini memang menarik." Sentu Jue tersenyum tipis. Namun ekspresinya tidak berubah terlalu serius. Dengan kekuatannya saat ini, apalagi generasi muda dari Heavenwind Sea Region, bahkan jika dia bertemu dengan para ahli generasi yang lebih tua, dia akan menghadapi mereka tanpa rasa takut. Adapun persaingan antara generasi muda dari 4 klan, itu bahkan tidak memasuki matanya. Dalam generasi yang lebih muda dari seluruh wilayah Laut Angin Surga, hanya ada 2 orang yang telah mendapatkan rasa hormatnya. "Kembalilah dan beritahu para tetua, bahwa aku akan membela menara Chaotic. Desolation Key di sini sangat bermanfaat untuk budidaya tubuh Asura aku. Jika aku bisa memasuki menara lagi, aku tidak akan takut pada 2 orang itu, bahkan jika aku bertemu mereka lagi." Sentu Jue berkata dengan suara lembut. "Baiklah," jawab murid Sentu. Murid Sentu buru-buru menjawab dengan hormat, sebelum dengan cepat mundur. Saat dia menarik diri, matanya yang lebih rendah dipenuhi dengan kejutan dan kegembiraan.
Dia secara alami tahu siapa kedua orang yang disebutkan oleh Sentu Jue itu. Di antara generasi muda di Heaven Wind Sea Region, mereka yang bisa membuat Sentu Jue begitu waspada, hanya dua jenius yang benar-benar menakjubkan dari dua gua besar. Sentu Jue menyaksikan sosok itu pergi, sebelum tersenyum samar ketika dia bergumam. Menggunakan metode Asuraya, ini memang menarik. Jika orang itu dapat mencapai tempat ini, dia memang memiliki kualifikasi untuk bersatu dengan aku. Namun menara caotik ini masih harus diduduki oleh klan aku selama 1 tahun lagi, gumam Sentu Jue. Bang, dua Yuan Power yang tak terbatas tiba-tiba tersapu di alun-alun seperti banjir bandang. Dalam letusan Yuan Power yang tak terbatas, niat membunuh yang kental beredar. Lindong menatap Wei Zhen dan Chen Luo, yang menjulang di depannya seperti sepasang iblis. Senyum mulai muncul di wajahnya, saat keinginan bertarung yang membara muncul dari kedalaman matanya yang hitam pekat. Awalnya aku berencana untuk membiarkanmu hidup sampai akhir pertemuan bela diri. Namun karena kamu begitu tidak sabaran mencari kematianmu sendiri, kami berdua hanya bisa mengabulkan keinginan kamu. Ekspresi Wei Zhen menjadi gelap, ketika dia menatap Lindong dan berkata dengan sinis. Namun sudut mulut Chen Luo mengarah ke bawah, ketika tatapannya berubah menjadi seram dan dingin, dia tidak berbicara. Dengan mengepalkan tinjunya, tombak hitam panjang muncul dalam sekejap, teriakan yang menusuk telinga terdengar saat tombak itu muncul, sementara Yin Qi memancar dalam gelombang. Dari penampilannya, seseorang dapat dengan jelas mengatakan, bahwa itu adalah harta karun roh surgawi tingkat atas yang hebat. Dibandingkan dengan Wei Zhen dan Chen Luo, Wei Li jauh lebih biasa. Namun aura yang mengesankan dari seseorang di puncak tahap awal kehidupan mendalam masih tidak lemah. Dalam sekejap, 3 aura cepat dan sengit melolong, dan mengunci Lindong. Aku ingin tahu, berapa putaran yang bisa kamu tahan di bawah serangan gabungan kita, ucap Wei Zhen mengejek, sementara dia perlahan-lahan mencengkeram gagang pedang hitam besar di belakang punggungnya. Tidak perlu membuang waktu, mari kita selesaikan ini dalam 1 langkah, balas Lindong. Namun sebagai tanggapan atas ejekannya, Lindong merenung sebentar, sebelum menjawab dengan sungguh-sungguh. Mata Wei Zhen dan Chen Luo sedikit menyipit, sebelum menjawab dengan suara dingin. Tanpa malu-malu kamu masih berani membual. Aku benar-benar tidak mengerti dengan persis, dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri seperti itu. Balas Wei Zhen. Lindong tersenyum tipis, ketika aura dingin mulai meletus dari kedalaman matanya. Tangannya tiba-tiba menyatu untuk membentuk segel, saat suara dingin mirip dengan ujung bilah terdengar di seberang alun-alun. Aku bilang, 1 langkah sudah cukup, balas Lindong. Saat kata-kata terakhir Lindong terdengar, telapak tangannya tiba-tiba menyatu dengan tegang, dan mendarat dengan keras di tanah. Detik berikutnya, suara rendah dan dalam terdengar di dalam hatinya. Tulisan suci desolate besar, ucap Lindong. Tiba-tiba, duar. Bumi tiba-tiba bergetar intens untuk sesaat. Segera, semua orang bisa merasakan fluktuasi yang sangat aneh tiba-tiba meletus, dan Lindong sebagai pusatnya. Letusan ini bukan di permukaan, tetapi di bawah tanah. Banyak orang memandang dengan takjub ke bumi yang bergetar. Selain itu, mereka bisa merasakan energi nadi di bawah bumi. Selanjutnya, keheranan dalam mata mereka secara bertahap berubah menjadi kejutan tebal. Karena mereka telah melihat, bahwa tanah subur dan hijau di bawah kaki mereka sebenarnya mulai berubah menjadi layu dengan kecepatan yang mencengangkan. Gunung yang subur dan hijau dengan cepat berubah menjadi kuning dan layu, ketika aura terpencil mulai menyebar. Berdesir. Di sekitar alun-alun, ekspresi para tetua dari 4 klan besar itu, yang kekuatannya tirani, berubah secara drastis ketika mereka berdiri dalam sekejap. Mereka dapat merasakan, bahwa kekuatan hidup dan energi di daerah itu telah sepenuhnya diserap. Selain itu, kekuatan hidup dan energi benar-benar tersalur ke tempat Lindong berdiri. Itu sudah jelas, kekuatan hidup dan energi sedang diekstraksi dan diserap secara paksa oleh Lindong. Seni bela diri yang kejam seperti itu. Ucap Gu Shou yang tersentak kaget. Pada saat ini, wajah tua Gu Shou menjadi sangat serius dan semakin serius. Tatapannya terkunci erat pada sosok muda di dalam arena saat ia bergumam, kekejaman seni bela diri ini, adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan seni merangkul bulan dari klan kami. Dari kelihatannya, asal-usul Lindong tidak sederhana, gumam Gu Shou. Wajah cantik Guyan juga dipenuhi dengan kejutan dan keheranan. Bahkan dia belum pernah melihat gerakan Lindong, itu sudah jelas, dia belum mengungkapkan banyak kartu trufnya. Lindong ingin menggunakan langkah ini untuk mengalahkan trio Wei Zhen, ucap Gu Mengqi. Mata indah Gu Mengqi bersinar dengan kemegahan luar biasa, saat dia bertanya dengan suara lembut.
Meskipun seni bela diri ini mampu menyerap kekuatan bumi di sekitarnya, masih akan sulit untuk sepenuhnya mengalahkan kekuatan gabungan dari mereka bertiga, jawab Gushou. Bang bang. Namun, tepat ketika kata-kata Gushou muncul, suara gemuruh yang keras tiba-tiba terdengar di dalam alun-alun. Pilar cahaya energi yang besar segera menyelimuti Lindong, dan bergegas menjulang di langit. Kelimpahan energi ini menyebabkan orang-orang terkejut tanpa henti. Sosok itu perlahan berdiri di dalam pilar cahaya energi. Celah besar meluas di bawah kakinya, sebelum akhirnya memanjang keluar dari pandangan seseorang. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya mengunci sosok di dalam pilar cahaya. Detik berikutnya, mereka yang memiliki mata lihai dapat melihat sosok yang membentuk segel tangan lagi. Mengikuti urutan segel di tangannya, pilar cahaya energi yang tampaknya korporeal tiba-tiba meletus dengan fluktuasi yang menakutkan, yang menyebabkan seseorang merasa ketakutan di dalam hati seseorang. Ketika fluktuasi menakutkan itu berdesir keluar, sepertinya juga ada suara rendah bergumam yang mirip dengan dewa, yang samar-samar terdengar. Furi Kaisar Bela Diri, membagi surga, ucap Lindong. Di saat Lindong sedang menampilkan Great Desolation Scripture, dan menyerap kekuatan hidup dari bentangan bumi ini, pria berpakaian abu-abu yang sedang berlatih dengan mata tertutup di depan menara batu di puncak gunung, tiba-tiba sedikit tersentak. Mata tertutupnya terbuka dalam sekejap, saat ia melihat ke depan. Pohon-pohon yang semula subur dan hijau di sana mulai layu secara aneh pada saat ini. Ini adalah, melihat kejadian ini, dahinya mulai berkerut. Selanjutnya, dia mengulurkan tangan yang ramping, dan dengan lembut menyentuh bumi. Dia bisa merasakan gelombang energi memancar keluar dari dalam bumi, sebelum bertemu ke arah tertentu. Arah itu, adalah lokasi pertemuan bela diri di pinggang gunung. Seni bela diri yang kejam seperti itu, orang ini benar-benar memiliki kemampuan. Pria berpakaian abu-abu bergumam pada dirinya sendiri, itu sudah jelas, tidak mungkin bagi klan Wei untuk memiliki seni bela diri seperti itu. Karena itu masalahnya, itu seharusnya milik orang yang menantang metode Asura. Dengan pemikiran ini, beberapa percikan api mulai terbang di kedalaman mata pria berpakaian abu-abu itu, saat busur mulai naik dari sudut mulutnya. Orang ini memang menarik, dia memiliki kualifikasi untuk menjadi lawanku, gumam orang berpakaian abu-abu. Bang! Pilar cahaya energi besar bergegas ke awan, saat suara gemuruh yang keras bergemuruh di sekitarnya. Gelombang energi berdesir keluar, menyebabkan ruang itu sendiri melengkung dan menyimpang. Di sekelilingnya, keheranan dan keterkejutan muncul dalam tatapan yang tak terhitung, karena banyak orang melihat pemandangan aneh di langit. Ekspresi banyak ahli menjadi suram. Seorang ahli tahap awal kehidupan mendalam seharusnya tidak mampu melakukan tindakan seperti itu. Orang ini benar-benar tangguh. Beberapa tatapan berbalik serius ketika mereka melihat ke arah sosok di dalam pilar cahaya dan bergumam. Mereka bisa merasakan dengan persis, betapa mengerikan serangan yang telah Lindong keluarkan, sudah jelas, bahwa dia benar-benar ingin menyelesaikan pertempuran dalam satu gerakan. Mengenai keputusannya, beberapa ahli yang cerdik dan berpengalaman tidak menganggap ini aneh. Melawan 3 orang yang kuat dengan kekuatan seperti itu, semakin lama dia menyeret ini, semakin tidak menguntungkan baginya. Sebagai gantinya, akan lebih baik untuk menggunakan kekuatan penuh seseorang dengan serangan terkuatnya, dan mengalahkan lawan dalam satu gerakan. Pada saat-saat seperti ini, segala jenis serangan menyelidik tidak akan memiliki kegunaan sedikit pun. Namun trio Wei Zhen tidak mudah dihadapi. Lindong tiba-tiba berbalik dan melihat ke arah 3 sosok di dalam alun-alun. Pada saat ini, karena tontonan yang telah diciptakan Lindong, guncangan muncul di wajah ketiga sosok itu. Namun di saat berikutnya, ekspresi mereka dengan cepat berubah suram. Mereka mengerti dengan jelas, bahwa jika mereka dikalahkan oleh Lindong meskipun telah berkolaborasi, ketenaran dan reputasi mereka akan menerima pukulan berat. Ingin menggunakan ketenaran dan reputasi kami sebagai batu loncatanmu, aku pikir kamu pasti sedang bermimpi. Ucap Wei Zhen. Wei Zhen mengepalkan giginya, ketika ekspresinya berubah seram dan suram. Detik berikutnya, tatapannya beralih ke Chen Luo yang juga mendung dan berkata, "Brother Chen Luo, mari kita serang dengan kekuatan penuh kita." Bocah ini memang tidak sederhana, ucap Chen Luo. Setelah menyaksikan tontonan yang diciptakan oleh Lindong, terbukti bahwa Wei Zhen benar-benar menarik penghinaannya. Selain itu, dia memiliki pemahaman yang jelas, bahwa dia mungkin tidak bisa memblokir serangan itu sendiri. Sepakat, jawab Wei Zhen. Chen Luo mengangguk. Meskipun dia tidak mau mengakuinya terhadap pilar energi menakutkan yang telah memenuhi langit, sedikit teror memang muncul di dalam hatinya. Saat keduanya saling memandang, kilatan tak menyenangkan melintas melewati wajah mereka. Satu memegang pedang besar, yang lain memegang tombak hitam panjang.
Pada saat ini, dua kekuatan Yuan yang tak terbatas keluar dari tubuh mereka. Kekuatan Yuan yang tak terbatas yang mengelilingi keduanya tampaknya telah berubah menjadi badai, karena mereka berputar dengan keras. Yuan Power bergesekan dengan udara, menghasilkan suara dengung yang menusuk. Di samping mereka berdua, Wei Li juga mendesak kekuatan Yuan di dalam tubuhnya secara ekstrim. Meskipun jumlah Yuan Power-nya lebih rendah daripada Wei Zhen dan Chen Luo, kekuatan ahli tahap puncak awal kehidupan mendalam masih cukup mencengangkan. Lindong, hari ini aku ingin melihat dengan persis seberapa mampu kamu, untuk benar-benar berani mengklaim bahwa kamu akan dapat menghabisi kami dalam satu gerakan. Teriak Wei Zhen. Wei Zhen memegang pedang besarnya dan meraung ke langit. Sebuah kilatan pedang yang sangat cepat dan sengit langsung menggelembung di matanya. Tembakan berserk Yuan Power berkumpul di atas kepalanya, yang membentuk gunung dengan puncak berbentuk pisau. Kilatan bilah menyelimuti udara, tampaknya memiliki kemampuan menakutkan untuk mengiris ruang itu sendiri. Bersenandung, dibandingkan dengan aura Wei Chen yang sombong, Chen Luo tampak sangat muram dan menyeramkan, saat ki hitam keabu-abuan meringkuk di sekujur tubuhnya. Kinya yang seperti roh jahat, ketika mereka bosan dengan tombak hitam panjang di tangannya. Teriakan menusuk dari ribuan hantu, itu agak mengerikan. Siapapun bisa melihat, bahwa Wei Zhen serta Chen Luo ini, tampaknya menunjukkan serangan terkuat mereka, sudah jelas, mereka mengetahui sangat jelas bahwa Lin Dong telah memasukkan semuanya ke dalam serangan ini. Selama mereka bisa memblokirnya, Lin Dong pasti akan kehabisan kemampuannya yang terbatas, dan dia pasti akan kalah. Lin Dong melayang-layang di dalam pilar cahaya. Ketidakpedulian muncul di dalam mata hitam pekat itu, ketika dia melihat ke arah dua orang di kejauhan, yang aura-auranya menutupi langit. Detik berikutnya, segel tangannya yang berubah diam-diam membeku. Bang! Segel tangan Lin Dong membeku, ruang di belakangnya langsung hancur, saat kehampaan gelap merembes keluar. Dalam kehampaan, sosok samar dan buram muncul. Seolah-olah itu berasal dari zaman kuno, dan membawa niat pertempuran yang menakutkan. Niat bertarung ini menyebar di bentangan dunia ini, menyebabkan kulit kepala orang yang tak terhitung banyaknya menjadi agak mati rasa. Pada saat ini, mereka merasakan darah di dalam tubuh mereka mendidih. Niat bertarung semacam ini entah bagaimana caranya, bisa mempengaruhi hati dan pikiran mereka. Mengaum. Dalam kehampaan, sosok yang telah melewati waktu untuk menghadapi langit, dan dengan keras meraung. Raungannya mengandung amarah yang tak berujung dan mengguncang dunia. Bang bang bang. Saat deru terdengar, kekuatan Yuan di bentangan dunia ini segera meledak. Detik berikutnya, sosok itu mengambil langkah maju. Dengan langkah ini, ia seolah-olah menerobos kehampaan dan muncul ke dunia nyata. Tiba-tiba, duar. Namun sosok itu masih belum dapat menembus batas antara ruang dan waktu. Saat kakinya melangkah maju, niat bertarung tak berujung mengembun, dan membentuk segel raksasa bercahaya, yang turun dengan gemuruh yang keras. Detik berikutnya, itu menembus kekosongan dan tanpa ampun diarahkan ke trio Wei Zhen. Sebelum segel raksasa berpindah dari niat bertarung menyentuh tanah, seluruh puncak gunung sudah bergetar. Di alun-alun di bawah ini, tanah dalam radius 1000 kaki runtuh secara spontan, menciptakan lubang hitam raksasa. Mountain Transform Blade, potong, teriak Wei Zhen. Wei Zhen mengangkat kepalanya, dan melihat segel bercahaya raksasa yang telah melewati kekosongan dengan ekspresi serius. Di bawah fluktuasi yang menakutkan, semua rambut halus di tubuhnya berdiri tegak. Segera setelah itu, matanya tiba-tiba berubah menjadi buram, ketika tangannya mengepal erat pada gagang pedang raksasanya. Dengan gemuruh, dia menebas dengan marah. Bang! Begitu pedang raksasa itu ditebas, gunung yang terbentuk di atas kepalanya mulai bergetar hebat. Puncak utama terus terputus, ketika kilatan pedang tak terbatas menyapu langit. Puncaknya terbuka, lalu berubah menjadi bilah gunung yang panjangnya ribuan kaki. Detik berikutnya, tebasan itu menuju segel niat pertempuran yang bersinar. Di sampingnya, Chen Luo juga mengaum di langit, sementara kabut hitam keabu-abuan menjenuhkan udara di sekitarnya. Wajah hantu aneh yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan tombak panjang di tangannya, ketika fluktuasi yang menakutkan dan dingin memancar keluar. 10.000 jiwa melahap tombak hantu. Teriak Chen Luo. Telapak tangan Chen Luo tiba-tiba menepuk batang tombak saat merobek udara. Kabut hitam melengkung di sekitarnya, mengubahnya menjadi meteor hitam, serangan itu menembus kekosongan, dan dengan kejam melolong ke arah segel niat pertempuran yang bersinar. Wei Furious menelan Palm Well. Teriak Wei Li. Di belakang keduanya, Wei Li menggunakan semua Yuan Power miliknya untuk menampilkan serangan terkuat yang dia miliki, dan mengirimkannya dengan gemuruh. Bang bang. 3 serangan yang sangat kejam melesat menembus langit dengan kecepatan yang mencengangkan.
Di bawah tatapan berapi yang tak terhitung jumlahnya dan nafas yang tertahan, mereka bertabrakan dengan keras dengan segel bercahaya yang turun. Tiba-tiba, duar. Pada saat tabrakan, seluruh dunia tampak menjadi sunyi. Selanjutnya, semua orang melihat energi tirani meletus di langit. Itu mirip dengan gunung berapi yang meletus di langit, sangat keras dan menakutkan. Energi mengamuk tersapu dengan cara yang tak tertandingi, menyebabkan beberapa ahli yang melayang di udara menderita akibat gempa susulan. Mereka memuntahkan seteguk darah, sebelum buru-buru turun dengan cara yang menyedihkan. Generasi tua dari 4 klan segera mengambil tindakan, saat Yuan Power yang kuat terpancar keluar, membentuk penghalang yang melindungi kursi dari berbagai klan. Hanya dengan melakukan itu mereka terhindar dari cedera. Namun suara deritan yang menusuk telinga ketika energi itu berdampak pada penghalang, menyebabkan ekspresi banyak orang berubah. Jika serangan seperti itu mendarat di tubuh seseorang, kemungkinan tidak ada yang tersisa dari orang itu. Energi yang tersisa menyebar dengan panik, berlangsung selama beberapa detik sebelum secara bertahap menghilang. Pada saat ini, seluruh puncak gunung tampak sangat berantakan dan kacau. Banyak orang sial yang tertangkap, setelahnya memiliki rambut acak-acakan dan tampak sangat menyedihkan. Kekacauan ini berlangsung beberapa saat, sebelum tatapan demi tatapan beralih ke langit dengan suara mendesis. Mereka ingin mengetahui hasilnya segera. Tatapan berapi-api menyatu di langit. Detik berikutnya, mereka melihat 4 sosok berhadapan di langit yang jauh. Di bawah konvergensi tatapan yang tak terhitung banyaknya itu, Wei Li adalah orang pertama yang mengencrotkan seteguk darah, sebelum pakaian di tubuhnya meledak. Darah menyembur keluar dari pori-pori kulitnya, ketika dia jatuh dengan kepala terlebih dahulu ke tanah. Auranya sangat lemah, dan jelas, bahwa dia menderita luka yang sangat serius. Bagaimana ini mungkin, ucap Wei Zhen. Rambut Wei Zhen tersampir di bahunya, dengan noda darah menutupi seluruh wajahnya. Tangannya gemetar saat mereka memegangi pedang raksasa itu, sementara darah menetes dari ujung pedangnya yang tajam. Saat ini, matanya yang awalnya suram dan ganas, sekarang dipenuhi dengan teror dan ketidakpercayaan. Dia benar-benar tidak dapat percaya, bahwa dengan kekuatan gabungan mereka, Lin Dong masih memaksa mereka dalam keadaan seperti itu. Di samping Wei Zhen, telapak tangan Chen Luo masih memegang erat-erat tombak hitam panjang itu. Namun tubuhnya yang sedikit gemetar, mengungkapkan bahwa situasi di dalam tubuhnya tidak tenang. Mata gelap Lin Dong menatap mereka berdua, sebelum dua suara rendah dan dalam teredam terdengar dari tubuhnya, ketika 2 lubang berdarah meledak di lengannya. Namun dia hanya melirik sedikit pada luka-lukanya, sebelum menarik pandangannya, dan mulai menatap dengan acuh tak acuh pada 2 orang yang berdiri di udara di depannya. Kalian kalah, ucap Lin Dong. Sebuah suara acuh tak acuh terdengar perlahan dari mulut Lin Dong. Tepat saat kata-katanya terdengar, Wei Zhen dan Chen Luo masing-masing menyemburkan seteguk darah. Celah sebenarnya muncul di permukaan bilah raksasa dan tombak hitam, karena kecemerlangan mereka menjadi sangat redup. Ketika mereka menyemburkan darah, mereka berdua muncul seperti burung dengan sayap yang patah, lalu mereka jatuh tak berdaya dari langit sambil menggambar bekas luka merah gelap di udara. Di bawah keheningan maut yang menguasai seluruh gunung, mereka mendarat dengan keras di tanah. Kekuatan besar pendaratan mereka menciptakan celah raksasa di tanah. Saat keduanya mendarat di tanah dengan ledakan keras, seluruh area dipenuhi oleh kesunyian yang mematikan. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya menatap 2 sosok berdarah itu, saat mulut mereka perlahan mulai terbuka setelah terjatuh. Bisakah hasilnya diumumkan? Tanya Lin Dong. Keheningan memenuhi seluruh gunung. Lin Dong berdiri di udara, saat dia diam-diam menggunakan tangannya yang sedikit gemetar untuk mengusap noda darah di lengannya. Selanjutnya, dia mengalihkan pandangannya ke arah wasit klan Sentu, saat pertanyaan datar dan lembut perlahan bergema di dalam keheningan, lalu bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.